Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di Jumat 9 Oktober 2020, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita sudah masuk ke buku tematik 6C, tokoh dan penemuan. Kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu mengenai tentang penemu yang mengubah dunia, pada halaman yang ketiga. Silakan anak-anak Umi buka bukunya sendiri-sendiri dan kita mulai penjelasannya. Apakah anak-anak Umi tahu apa gambar-gambar ini atau nama-nama benda yang ada di materi ini? Oh, jangan-jangan anak-anak sekarang tidak ada yang mengenal benda-benda ini lagi, karena benda-benda ini digunakan pada zaman dulu sebelum listrik ada atau ditemukan. Perhatikan wacana berikut ini. Nina sedang berkunjung ke rumah pamannya yang baru saja pindah rumah. Ia mengamati benda-benda di dalam ruang keluarga. Di ruang keluarga paman terdapat benda-benda elektronik. Benda elektronik adalah benda yang dapat berfungsi jika dialiri listrik. Oke, perhatikan gambar berikut. Cari tahu mana yang merupakan atau termasuk benda-benda elektronik. Oke, dari gambar tersebut di ruangan paman itu terdapat beberapa benda yang termasuk benda elektronik. Contohnya adalah televisi. Untuk yang lainnya kalian boleh mencari tahunya sendiri. Kemudian berikut ini adalah beberapa contoh komponen listrik sederhana, antara lain saklar, kabel, lampu, dan baterai. Perhatikan fungsi dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, saklar adalah untuk memutuskan dan menyambung arus listrik, sedangkan kabel media penyalur dari arus listrik. Sedangkan lampu sendiri adalah benda yang dialiri listrik tersebut, dan batu baterai merupakan sumber dari energi listrik. Selanjutnya, komponen-komponen tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi rangkaian listrik. Jadi saklar, kabel, lampu, baterai itu dirangkai kemudian menjadi rangkaian listrik. Terdapat dua macam rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan perbedaan rangkaian seri dan paralel dalam tabel berikut ini. Yang pertama, pengertian. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Jadi dia tidak ada cabang, yang lurus saja. Sedangkan rangkaian paralel, rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listriknya. Kelebihan rangkaian listrik seri adalah membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik atau rangkaian seri lebih sedikit daripada pada rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel: jika salah satu rangkaian listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain sehingga alat listrik lain tetap menyala. Kemudian lampu menyala lebih terang. Itu kelebihan rangkaian paralel. Kemudian kekurangan rangkaian seri: jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Jadi kalau rangkaian seri itu yang satunya mati galau atau mati semuanya. Yang kemudian lampu menyala lebih redup. Kekurangan rangkaian paralel: membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang
dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Dan berikut adalah contoh daripada rangkaian seri. Anak-anak Umi silahkan perhatikan gambar tersebut. Rangkaian seri dan paralel dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka merupakan suatu bentuk rangkaian listrik di mana arus tidak dapat mengalir dalam rangkaian karena ada bagian dalam rangkaian yang tidak terhubung. Adapun rangkaian tertutup, rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Atau contohnya kalau kita menghidupkan lampu itu berarti dia dalam keadaan tertutup, maka hidup lampunya. Kalau kita matikan itu berarti dalam posisi rangkaiannya terbuka atau mati. Untuk tugas hari ini tematik, anak-anak Umi silahkan sebutkan 3 contoh benda elektronik yang ada di rumah kalian serta fungsi dari benda tersebut. Contoh, senter merupakan benda yang fungsinya sebagai alat penerangan dan ini adalah merupakan benda rangkaian seri. Ingat, 3 contoh benda saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.